Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatal Banai dengan NIM 2203015011045. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan membahas suatu materi yaitu kecerdasan majemuk. Baik, apa sih kecerdasan majemuk itu? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, kecerdasan majemuk. Kita ketahui pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya yang ditandai dengan anak tumbuh dan berkembang secara keseluruhan. Selanjutnya ada pandangan Howard Gardner dituangkan dalam buku Promise of Mind, Lead Theory of Multiple Intelligence, atau teori kecerdasan majemuk menjadi 4 jenis kecerdasan, Christensen dan Kennedy. Ada kemungkinan jumlah jenis kecerdasan ini terus bertambah jumlahnya karena Howard Gardner terus mengeksplorasi kemungkinan adanya tambahan jenis kecerdasan lain. Gardner, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Armstrong kebanyakan orang mengenalnya sebagai prediksi kesuksesan di sekolah, bahkan bersekolah. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan Howard Gardner pada tahun 19 yang mengemukakan bahwa paling tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, logis matematis, visual spasialis, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalisasi. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan majemuk, karakteristik dan karakteristik simulasi. 1. Kecerdasan logisatis, yaitu kemampuan menggunakan angka secara efektif dan penalaran secara baik. Kecerdasan logis matematis cakup perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, ketajaman pola-pola dan hubungan. Selanjutnya, menstimulasi. Ajak anak berbicara, bacakan cerita, main huruf dan angka, latih rangkaian cerita diskusi, bermain peran, mendengarkan lagu anak-anak. Dan karakteristik, gemar bereksperimen, pandai mengategorikan sesuatu, melakukan pengukuran, menganalisa, kuantifikasi, menuntut bukti konkret dan empiri, memberikan penjelasan logis terkait linguistik, dapat mengonstruksikan solusi sebelum diartikulasikan. Baik, yang kedua, kecerdasan visual spasial, pengertian kemampuan memberikan secara visual, imajinatif dan kreatif, khususnya terhadap objek 3 dimensi. Karakteristik, tanpa sadar sering mencoret-coret kertas ketika merasa jenuh dan senang melihat film, mudah membaca gambar atau daripada teks, mampu memikirkan jarak dengan baik, senang membandingkan benda, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap detail, suka melamun, suka pada kegiatan seni. Stimulasi, sering mengajak anak bepergian dan minta mereka untuk memperhatikan lokasi sebuah tempat, letak toko, dan lain-lain. Bermain semacam Rubik juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan visual spasial. Selanjutnya, kecerdasan musik. 1. Pengertian stimulasi kecerdasan ini berpengaruh besar terhadap aspek kecerdasan lainnya, terutama logis, linguistik, dan spasial, khusus dari musik klasik. Kedua, karakteristik, suka mendengar genre musik kapan saja dan di mana saja ia suka, mengoleksi 85 atau kaset musik, atau ia bahkan bisa memainkan suatu atau beberapa alat musik. 3.
menstimulasi, latihan mengenal ritme, belajar bersenandung dan menyanyikan atau memutarkan lagu-lagu. Nah, selanjutnya kecerdasan menyebut dan kesulitan belajar. 1. Learning dysfunction. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan oleh siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Gangguan belajar ini berupa gejala proses belajar dan yang tidak berfungsi dengan baik. Kedua, learning disorder. Learning disorder ialah suatu keadaan di mana ketika individu mengalami kesulitan mengerti kemampuan dasar seperti membaca, menulis, atau berhitung. Hal ini disebabkan karena si individu mengalami kondisi fungsi otak atau otak tersebut tidak mampu memproses informasi yang telah didapat dengan sebagai mestinya.